وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya di kesempatan pagi yang mulia ini kita masih dimudahkan di dalam melazimi kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan menghantarkan kita kepada kebaikan di dunia sekaligus kebahagiaan kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sebelumnya kita telah mengawali bab tentang salah satu di antara Ghazawatur Rasul, peperangan-peperangan yang ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari sekian banyak peperangan ini adalah peperangan paling epik, Pak. Kisah peperangan paling epik di mana kemudian 3 jenderal meninggal syahid dalam satu pertempuran. 3 jenderal meninggal syahid dalam satu pertempuran di hari yang sama. Masya Allah. Kalau kita dulu di sejarah bangsa kita mengenal pertempuran Surabaya yang sampai menewaskan 2 jenderal sekutu dalam 1 minggu. Ini lebih epik lagi dari itu. 3 jenderal kaum muslimin meninggal dalam keadaan syahid dalam satu pertempuran yang sama, dalam satu rangkaian peperangan yang sama. Bukan peperangan yang berbeda. Kalau pertempuran Surabaya itu kan pertempurannya berbeda. Di 2 pertempuran berbeda meninggal 2 jenderal dalam satu minggu. Jenderal Malebi sama jenderal siapa itu yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah. Sebagaimana yang kemudian kita telah bahas sebelumnya bahwa perang ini atau perang Mu'tah ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Arab yang pro Romawi ditambah dengan dukungan pasukan Romawi saat itu yang kemudian terkumpul jumlahnya sebagaimana disebutkan di dalam riwayat dari Urwah bin Zubair dalam Maghazi Rasulullah SAW, ya, bahwa kabilah-kabilah Arab telah menghimpun sebanyak 100.000 orang pasukan, ditambah lagi dengan orang-orang Romawi yang mensupport dengan jumlah yang sama. Jadi jumlah total, Pak, pasukan yang kemudian dihimpun oleh pasukan Romawi saat itu adalah 200.000, setengahnya pasukan Romawi, setengahnya adalah kabilah-kabilah Arab yang pro Romawi yang memang secara notabene agama mereka sama dengan agama orang-orang Romawi.
Dan ini juga menjadi salah satu di antara kenapa pertempuran ini menjadi pertempuran paling epik, Pak. Ya, karena sebagian kecil dari kaum muslimin yang hanya berjumlah puluhan ribu tadi itu melawan 200-an ribu. Kalau mau dibandingkan mungkin bisa 1:30.000 banding 200.000, kan berarti kurang lebih hampir 10 kali lipatnya jumlah perbandingan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi saat itu. Saat kaum muslimin tiba di sebuah wilayah namanya Ma'an. Wilayah Ma'an ini wilayah yang sudah mendekati wilayah Mu'tah. Lebih jauh dari wilayah Tabuk. Kalau sebelumnya kita juga mendapati adanya perang nanti setelah Fatu Makkah nanti kan ada namanya perang Tabuk. Tabuk itu letaknya jauh sebelum wilayah Ma'an dan Mu'tah tadi itu. Sedangkan wilayah Mu'tah itu sudah lebih mendekat ke arah Laut Mati. Jadi sudah mendekat ke arah Yordania dan sekitarnya itu. Ya. Itu wilayah Mu'tah. Sudah sangat dekat dengan Al-Quds. Ini Nabi masih hidup saat itu. Jadi peperangan Mu'tah itu peperangan di saat Nabi masih hidup. Itu jangkauan ekspedisi kaum muslimin sudah mendekati Al-Quds. Jadi memang dari sejak masa Nabi, Al-Quds itu sudah berusaha untuk dibebaskan. Baru terbebas pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi saat kemudian kaum muslimin berada di Ma'an, maka mereka kemudian berunding untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan di dalam menghadapi pasukan yang cukup besar, disebutkan sampai 200.000 tadi itu. Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian usul, gimana kalau kita ngirim surat ke Madinah, disampaikan kepada Nabi, kalau Nabi perintahkan kita berperang, kita berperang, kalau Nabi perintahkan kita pulang, kita pulang. Secara logika militer, Pak, itu kemungkinan besar kita nggak akan mungkin menang. Kalau nyarinya menang nggak akan mungkin menang, nyarinya bertempur cuma nyerahkan diri gitu istilahnya. Dan itu yang kemudian diusulkan oleh sebagian sahabat yang ikut hadir dalam perang Mu'tah saat itu. Sebagian lagi berkata kepada Zaid bin Harithah yang saat itu ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpin kaum muslimin, ya. Engkau telah menginjakkan kaki di negeri ini dan memberikan rasa takut kepada para penduduknya. Ini agak apa istilahnya, memberikan usulan yang lebih ngedem-demi gitu ya bahasa Jawanya. Maka tariklah pasukan, karena tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai harga keselamatan. Jadi memang kalau dalam setiap sesuatu itu, Pak, pasti ada yang pro, ada yang kontra. Dalam hal apapun, kita bikin kegiatan yang bukan perang aja, Pak. Wis ayo bikin, yang lain nggak usah ngabisin anggaran misalnya. Nanti yang lain apalagi, ya. Nanti yang lain apalagi usulannya. Kalau ngusul tuh wis pinter kabeh, wong guru ngomong, ya kan? Yang jadi masalah adalah bagaimana kemudian menentukan sikap yang tepat itu tadi. Dan ini selalu diantara yang kemudian kita dapati, bahkan hatta bermusyawarah bersama Nabi saja, para sahabat beda pendapat. Sebagaimana kisah dalam perang Badar yang dulu pernah kita bahas, ya. Bagaimana kemudian para sahabat menganjurkan, wahai Nabi, kita tunggu aja di Madinah. Yang lain mengatakan, jangan wahai Nabi, kita datang aja, bahkan kalau perlu kita kejar saja itu
kafilahnya Abu Sufyan. Kan kita memang keluar untuk mencegat kafilah, bukan untuk berperang. Ya. Kata yang lain lagi, janganlah ya Nabi, kita tunggu saja di Badar. Sampai satu ungkapan yang kemudian menyadarkan para sahabat saat itu, sebagaimana satu ungkapan yang kemudian menyadarkan para sahabat saat perang Mu'tah. Dan ini istimewanya para sahabat. Ya. Kalau di saat perang Badar, ungkapan Al-Miqdad bin Al-Aswad yang kemudian menjadi apa istilahnya pengetuk kesadaran para sahabat saat itu, bahwa mereka sebenarnya tidak perlu berdebat, di depan mereka ada Nabi. Ya. Satu hal yang kemudian mereka yakini saat itu, yang diungkapkan oleh Al-Miqdad itulah yang paling benar. Apa kata Al-Miqdad? Wahai Nabi, pilihlah keputusan sesuai dengan yang engkau kehendaki. Yakinlah bahwa kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Wahai Nabi, kami tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Musa oleh Bani Israel kepada Nabi mereka Musa. Pergilah engkau bersama dengan Rabbmu dan kami akan duduk menunggu di sini. Kemanapun engkau pergi, kami pasti akan membersamaimu dan kami akan mendukung. Sampai perawinya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya akulah yang mengatakan perkataan itu. Sampai membuat tersadarnya para sahabat, hingga kemudian mereka tidak lagi berdebat, fokus dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mereka ke Badar, padahal saat itu 70% yang ikut berangkat sudah pulang, Pak. Gara-gara Abdullah bin Ubay itu kan, dari 1000 orang yang pulang 700, itu kan sudah 70%, Pak. 70% kekuatan berkurang. Bahkan sempat ditawari oleh salah seorang pimpinan orang-orang musyrik di Madinah untuk membantu Nabi, Nabi menolak. Karena musyrik tadi. Sehingga nanti perjuangannya jadi tidak maksimal. Di dalam perang Mu'tah juga sama. Saat kemudian orang sedang sibuk menganjurkan untuk gimana kita segera balik saja, ya, pulang aja, toh kita sudah melaksanakan tugas Nabi untuk pergi ke Mu'tah, ya, untuk pergi menunjukkan kekuatan dan seterusnya. Ada sebuah ungkapan dari Abdullah bin Ruwahah yang kemudian menjadi pemicu semangat para sahabat saat itu. Wahai kaumku, demi Allah, sesungguhnya apa yang tidak kalian sukai dalam kepergian ini justru merupakan sesuatu yang selama ini kita cari, yaitu mati syahid. Kita tidak memerangi musuh, tidak memerangi manusia karena banyaknya bilangan dan kekuatan persenjataan yang mereka miliki, tapi kita memerangi mereka karena agama Islam ini yang Allah muliakan kita dengannya. Maka berangkatlah, karena di sana hanya ada salah satu dari 2 kemenangan dan 2 kebaikan. Entah kita menang dengan membawa ghanimah atau kita meninggal dalam keadaan syahid. Yang akhirnya ini semacam sengatan listrik yang menyadarkan para sahabat saat itu, hingga kemudian mereka akhirnya bersemangat kembali untuk mendukung Zaid bin Harithah untuk tetap berangkat. Dan ini juga jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika setiap amalan yang kita kerjakan itu dibangun atas dasar ilmu, Pak, itu melerai keributannya lebih mudah. Bukan berarti kalau dengan ilmu mesti nggak ribut, enggak, Pak.
Para ulama itu biasa munadharah, adu argumen biasa. Para sahabat saja dulu biasa adu argumen. Tapi ketika semuanya itu dibimbing dengan ilmu, argumen apapun kalau kemudian sudah kembalinya pada ilmu, tidak akan menimbulkan hal yang buruk, Pak. Bahkan semuanya sepakat untuk kembali pada satu hal yang kemudian menjadi tujuan awal. Tujuannya adalah melaksanakan perintah Nabi, menakuti musuh, ya kan? Kemudian memberikan apa istilahnya, memberikan ketakutan dan juga kegentaran pada musuh dengan berangkatnya kaum muslimin menuju Mu'tah tadi itu, sekaligus menghalangi potensi bahaya yang menimpa kaum muslimin saat kaum muslimin saat itu sedang berkembang menjadi sebuah apa namanya, kekuatan yang diakui di Arab saat itu, yang seandainya pertempuran ini kaum muslimin kalah atau tidak berangkat, maka kekuatan kaum muslimin yang sudah mulai diperhitungkan itu akhirnya tidak dianggap. Dan ini menjadi salah satu di antara keutamaan kenapa perang ini menjadi salah satu perang yang dipilih oleh Nabi untuk dilakukan. Walaupun Nabi tidak ikut di dalam perang ini, hanya mengutus Zaid bin Harithah dan sahabat-sahabat yang lain. Maka selalu, Pak, bangun setiap apa yang kemudian kita ingin lakukan itu berdasarkan ilmu. Nanti ngakurinnya lebih gampang, akurnya itu lebih gampang. Dalam rumah tangga juga begitu, Pak. Kalau membangun rumah tangga itu berdasarkan ilmu, kalaupun terjadi perselisihan, itu damaikannya lebih gampang, lebih mudah, karena mereka akan diingatkan dengan fa'aslihu baina akhawaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka damaikanlah di antara kedua orang yang berselisih dari saudara kalian. Begitu juga di dalam bergaul, di dalam bermuamalah sesama muslim. Kalau panduannya ilmu itu untuk menemukan jalan temu sehingga kemudian bisa akur kembali, damai kembali, itu lebih mudah. Yang jadi masalah kita ini seringkali nggak akur, itu karena memang berangkatnya bukan karena ilmu. Entah berangkatnya karena fanatisme kelompok masing-masing, entah berangkatnya karena potensi keuntungan yang diinginkan oleh masing-masing, atau hal-hal yang lain. Sehingga ketika kemudian terjadi perselisihan itu bukannya tambah reda, malah tambah runyam urusannya. Apalagi kalau udah urusan dengan duit. Dan itu masalah kaum muslimin hari ini. Selalu disibukkan dengan apa yang kemudian bukan jadi tujuan. Lu berapa banyak kita disibukkan dari dulu, Pak, ya? Disibukkan dengan hal-hal yang bukan jadi tujuan, yang cuman sekedar wasilah. Gara-gara masjid ribut, gara-gara kunut ribut, gara-gara lembaga ribut, apalagi gara-gara milih kepala negara, orang rampung, Pak. Bukan berakhir dengan semangat untuk memperbaiki, berakhir dengan kekecewaan. Karena yang dulu ngaku oposisi sekarang jadi koalisi. Bahas politik meneh tadi. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran. Ini kalau tujuannya bukan Islam, ya hanya akan disatukan oleh kepentingan tadi. Yang kadang-kadang kepentingan orang banyak, dalam tanda kutip, ya, itu seringkali mengarahkan bukan pada kebaikan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah.
Jika engkau mengikuti kebanyakan maunya manusia tadi itu, maka pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Supaya enggak tersesat apa? Dipandunya dengan ilmu, bukan dengan kepentingan tadi. Dan ini yang krusial Pak, di dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Sehingga tidak boleh kemudian kita melakukan sesuatu itu tanpa ilmu. Yang jika sesuatu itu dibangun tanpa ilmu, Pak. Jika sesuatu itu dibangun dengan ilmu, hal yang dianggap mustahil secara logika pun bisa dihadapi dengan gagah berani yang akhirnya melahirkan kemenangan. Dan itu yang terjadi pada perang Mu'tah. Dan pada perang-perang berikutnya yang disebutkan dalam sejarah, bagaimana seorang Alip Arsalan yang kemudian melawan pasukan Mongol saat itu, yang komposisi jumlah pasukannya itu 1:100 Pak. Bayangkan, 1:100 jumlahnya. Satu orang melawan 1 legiun. Satu batalion melawan 1 legiun. 1 legiun Romawi, kalau hitungan Romawi itu kurang lebih sekitar 6.000 pasukan. Sedangkan 1 batalion paling cuma sekitar berapa ratus orang. Jadi kalau dibandingkan itu, nanti di dalam perang Ain Jalut itu juga salah satu di antara perang yang epik dalam sejarah, yang kemudian mewariskan kebanggaan pada kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih di tengah berbagai macam bentuk kesulitan, ya, ada masalah di internal kesultanan, ditambah lagi ada oposisi dari kalangan mereka yang memang disupport oleh pasukan musuh saat itu. Yang berpotensi mengambil singgasana Muhammad Al-Fatih. Ditambah lagi dengan berbagai macam bentuk koalisi di balik meja yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga Turki Utsmani saat itu untuk kemudian melemahkan perlawanan Muhammad Al-Fatih kepada Konstantinopel saat itu. Termasuk beberapa negara Eropa yang punya kerjasama dengan Turki Utsmani pun ternyata di balik meja membuat perjanjian dengan Konstantinopel saat itu. Makanya salah satu di antara keputusan yang diambil oleh Muhammad Al-Fatih saat berhasil menguasai Konstantinopel yang saat itu menjadi pusat perdagangan Eropa, akhirnya menghentikan setiap perniagaan, menutup sebuah pasar internasional saat itu, yang dari sanalah dulu orang-orang Eropa banyak membeli rempah untuk dibawa ke negara mereka masing-masing. Ketika pasar itu ditutup, akhirnya efeknya Pak, salah satunya adalah ekspedisi Eropa ke wilayah Asia Timur, salah satunya Indonesia. Untuk apa? Nyari rempah yang sampai harga 1 gram lada itu sama dengan 1 gram emas. Jadi kalau mau jual ladaku Pak dulu zaman itu untung besar itu. Kalau jual ladaku hari ini cuma 500 perak Pak, tapi dulu lada itu di Eropa itu pernah pada harga 1 gram lada itu ditukar dengan 1 gram emas.
Gimana nggak menggiurkan, Pak? Wong keuntungan dua kapal VOC, dua kapal Belanda dari 6 kapal yang 4 berhasil dikaramkan oleh orang Aceh saat itu, yang 2-nya lolos, itu 2-nya, Pak, keuntungan dari 2 kapal yang pulang ke Belanda itu cukup untuk membiayai 40 kapal berikutnya. Keuntungannya, Masya Allah. Dan itulah negeri-negeri kaum muslimin itu, negeri-negeri kaya, Pak, yang saat itu wilayah Indonesia itu sudah sebagian besar kerajaan-kerajaan yang pernah ada itu sudah muslim saat itu, saat Belanda masuk ke Indonesia ini. Makanya mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Jadi kita bukan 350 tahun dijajah, kita ini 350 tahun berjuang melawan penjajah. Makanya yang bahasanya Jawa tetap Jawa, nggak jadi bahasa Belanda. Yang bajunya pakai baju khas adat masing-masing tetap ada hari ini. Yang Sunda tetap dengan Sundanya, yang Jawa tetap dengan Jawanya, yang Padang tetap dengan Padangnya, yang Aceh tetap dengan Acehnya. Kalau mau membedakan wilayah yang dijajah dengan yang berjuang melawan penjajah itu gampang. Silahkan lihat contoh paling dekat dengan kita, Australia. Suku asli di sana, suku aborigin, itu dianggap sebagai satwa, Pak, sampai tahun 19 sekian. Itu masih dianggap satwa, coba bayangkan. Padahal penduduk asli. Hari ini siapa yang berkuasa di sana? Penjajahnya. Bahasa apa yang berkembang di sana? Bahasa penjajah. Orang yang paling banyak kita dapati di sana penjajahnya, Pak. Coba sekarang kalau di Indonesia cari orang Belanda, boleh dibilang hampir nggak ada. Kalaupun ada 1-2, yang masih banyak pribuminya, menunjukkan bahwa kita dulu berjuang, bukan dijajah. Jadi redaksi buku-buku sejarah yang mengatakan kita dijajah selama 350 tahun itu perlu diluruskan. Kita ini berjuang melawan penjajah 350 tahun. Jadi taring itu sebenarnya dimiliki oleh kaum muslimin, Pak. Dalam perjalanan sejarah, sampai saking takutnya Belanda terhadap Diponegoro itu, sampai Diponegoro sudah diasingkan saja, Belanda mendirikan sekolah-sekolah budaya, ada sekolah bahasa Jawa, ada sekolah macam-macam, ya. Yang tujuannya adalah apa? Untuk memisahkan Islam dengan budaya setempat. Karena saat itu yang budaya paling kuat itu budaya Jawa. Yang saking kuatnya budaya Jawa itu, Pak, sampai Palembang pun ikut bahasanya, ikut Sultan Agung. Karena Sultan Agung itu senang dengan huruf Qa, Dha, Gha. Makanya bahasa Jawa yang aslinya A diganti dengan O. Wong Sultan ya bebas, Pak. Ganti bahasa ganti apa ganti, namanya Sultan. Sampai Palembang pun juga bahasanya ikut karena dulu wilayah Palembang pun masih dalam kekuasaannya Sultan Agung. Jadi nggak usah kaget kenapa bahasa Palembang kok mirip-mirip Jawa, bahkan dengan bahasa Jawa itu ada kemiripan banyak. Nggak usah kaget ya, karena memang masih wilayah Kesultanan Sultan Agung dulu. Dan ini bagian dari yang juga menjadi warisan sejarah yang disebutkan. Itu kekuatan Islam itu sampai seperti itu. Termasuk di dalam perang Mu'tah ini. Taringnya kaum muslimin itu terlihat sekali dari kegagahan para jenderal-jenderalnya.
Zaid bin Harithah yang kemudian saat itu maju penuh dengan keberanian, ya, menerjang musuh sampai akhirnya kemudian terbunuh di ujung tombak musuh. Yang lebih epik lagi Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib sebagaimana kita tahu itu kan saudara dari Ali bin Abi Thalib. Salah satu sahabat yang mengkoordinir para muhajirin Habasyah saat itu. Kan hijrah ke Habasyah itu terjadi 2 kloter. Yang kemudian menjadi pemimpinnya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah itu adalah Ja'far bin Abu Thalib, sekaligus jadi juru bicara kaum muslimin saat dimintai keterangan oleh Raja Najasyi ketika utusan orang Quraisy, 2 orang utusan orang Quraisy, salah satunya adalah Amr bin As yang diutus oleh orang Quraisy saat masih kafir itu, ya, agar kemudian mengembalikan orang-orang Quraisy yang hijrah ke Habasyah tadi. Siapa yang menjadi juru bicaranya? Ja'far bin Abu Thalib, yang sampai menjadi asbab keislaman dari Raja Najasyi itu sendiri, Raja Habasyah. Ja'far bin Abu Thalib. Apa yang kemudian dilakukan Ja'far kalau Zaid terbunuh oleh tombak? Ja'far lebih luar biasa lagi. Ketika mendapati Zaid sudah rubuh, bendera Nabi tadi itu segera diambil, kemudian Ja'far memimpin kaum muslimin saat itu untuk menerjang kumpulan orang-orang salib saat itu, hingga kemudian dikepung seperti gelang yang ada di pergelangan tangan. Jadi dikepung melingkar gitu oleh pasukan salib, tapi itu tidak menghentikan Ja'far bin Abi Thalib tadi itu untuk menyerang. Sudah dikepung seperti itu, dan ini salah satu strategi Romawi, Pak. Kalau di dalam peperangan itu dicari pemimpinnya, nanti kalau sudah ketemu dikepung, diisolasi dari bantuan pasukan yang lain, ya, supaya kemudian dia lebih mudah untuk dikalahkan. Nah, kalau pemimpinnya mati, kan otomatis pasukannya kocar kacir. Ini juga jadi pelajaran bagi kita, kenapa sampai di dalam sholat saja, Pak, kita memilih imam dan calon imam itu bukan hanya satu. Sampai 2 tempat di belakang imam atau 3 tempat di belakang imam itu dianjurkan diisi oleh orang yang sanggup untuk menggantikan imam kalau imam itu batal. Makanya 3 orang di belakang imam itu nggak boleh sembarangan. Harus dipilih mereka yang kemudian nanti sanggup menggantikan kalau imam batal. Itu di dalam amalan yang setiap hari kita kerjakan minimal 5 kali, Pak. Dalam hal ibadah. Apalagi dalam hal yang jauh lebih urgent dan lebih vital daripada hanya sekedar ibadah yang sebenarnya untuk pribadi kita. Kita menyiapkan banyak plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Perang Mu'tah, Nabi sampai menunjuk 3. Yang memimpin kalian adalah Zaid. Kalau Zaid meninggal, maka yang menggantikan adalah Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka yang menggantikan adalah Abdullah bin Rawaha. Dan setelah itu Nabi nggak menunjuk. Sekaligus mengajarkan kepada kita, kalau nas itu sudah habis, Pak, kita tidak boleh berhenti mencari dan memilih kebenaran. Bukan berarti kalau nasnya habis kemudian kita boleh suka-suka, enggak. Menjadikan nas itu sebagai titik tolak untuk memilih yang benar selanjutnya. Makanya ada istilah ijtihad di dalam fikih, dan yang boleh beristihad tidak sembarang orang. Begitu juga di dalam perang Mu'tah nanti. Setelah Abdullah bin Rawaha terbunuh, kaum muslimin kemudian memilih Khalid bin Walid. Sebagaimana sepeninggal Nabi SAW, meskipun Nabi tidak pernah menunjuk seseorang, tidak ada nas,
Nabi sudah mengisyaratkan Abu Bakar. Tapi setelah itu kan tidak ada orang yang Nabi isyaratkan. Tapi bukan berarti kemudian berhenti kebenarannya. Abu Bakar kemudian menunjuk Umar. Tapi Umar tidak menunjuk seseorang sebagaimana Abu Bakar. Ya. Kalau untuk Abu Bakar sama Umar, ini orang yang disebutkan di dalam nas, Pak. Ada 3 sebenarnya. Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Umar bin Khattab. Bahkan sepeninggal Abu Bakar, Umar itu sempat menemui Abu Ubaidah bin Jarrah yang sudah menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Abu Bakar saat itu, ya. Untuk apa? Untuk memintanya menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Tapi karena Syam saat itu sedang terjadi wabah, Abu Ubaidah mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda bahwa ketika suatu wabah menimpa satu negeri, maka yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar nggak boleh ke dalam. Dan aku tidak akan meninggalkan rakyatku menghadapi wabah sendirian. Meskipun selesainya wabah bukan dengan Abu Ubaidah, dengan Amr bin As pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan ini salah satu di antara hal yang menjadi keistimewaan Islam itu, bahwa Islam tuh nggak pernah berhenti berjuang, nggak pernah berhenti berpegang pada kebenaran meskipun nasnya sudah habis, Pak. Dan ini jadi pelajaran berharga bagi kita. Ya. Kembali kepada kisah Ja'far tadi. Ja'far ketika kemudian dia memimpin pasukan sudah dikepung melingkar seperti itu, seperti melingkarnya gelang di di pergelangan tangan tadi itu, dia tetap dengan gagah berani menerjang sampai ketika kemudian tangan kanannya memegang bendera, dipotong, terpotonglah tangan kanannya. Ketika bendera itu hendak jatuh, diambil oleh tangan kirinya, maka terpotong pula lah tangan kirinya, sehingga kemudian dipegang dengan kedua lengan yang tersisa tadi, seperti ini, agak membungkuk, sampai akhirnya kemudian dia terbunuh dalam keadaan seperti itu, di mana bendera tetap berdiri tegak, orangnya meninggal dunia. Yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam riwayat sahihnya bahwa Ja'far syahid di usia 33 tahun. Berapa, Pak? 33 tahun. Kita ini 40 tahun belum syahid, Pak. Kalah sama Ja'far. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang 60 tahun. Pemuda ini, Pak, 33 tahun. Kalau hari ini 33 tahun itu paling baru anak 2. Baru nikah. Ya kan? Ini Ja'far bin Abi Thalib. Berarti saat hijrah ke Habasyah, itu berarti Ja'far jauh lebih muda lagi, Pak. Kan masih saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan Ali itu termasuk anak paling tuanya Abu Thalib. Ja'far berarti adiknya tuh, berarti lebih muda lagi, Pak. 33 tahun syahid. Disebutkan oleh Imam Bukhari lebih dari 70 luka di dada, bukan punggung, Pak. Di mana, Pak? Dada. Entah dari tusukan anak panah, tusukan tombak, atau sabetan pedang. Sampai ketika disebutkan bahwa Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, saat itu berada di Mu'tah bersama dengan kaum muslimin. Ketika kemudian setelah selesai perang itu dicari jenazahnya. Dicarilah jenazah Ja'far bin Abi Thalib saat itu, dan akhirnya kami mendapatinya berada di antara orang-orang yang gugur. Dan istimewanya para sahabat itu, Pak, kalau perang dia meninggal, itu orang kafir di sekitarnya juga banyak yang meninggal. Berarti bukan hanya 1 lawan 1 gitu maksudnya. 1 lawan banyak. Dengan penuh luka semuanya di bagian dada, tidak ada di bagian punggung. Menunjukkan keberanian. Kita ini jangankan kena sabetan pedang, dengar suara aja udah balik badan. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi pelajaran.
Sampai setiap anak Ja'far bin Abi Thalib, yang disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwa Ja'far karena kehilangan kedua tangan di dalam perang Mu'tah tadi itu, di surga digantikan dengan 2 sayap yang menjadikan Ja'far nanti itu bisa terbang kemanapun di surga. Sehingga setiap kali para sahabat Nabi itu menyapa anak-anak Ja'far itu disapa dengan kalimat apa? Semoga keselamatan atasmu wahai putra pemilik 2 sayap. Jadi, sahabat Nabi yang memiliki 2 sayap itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dan itu kemuliaan, Pak. Maka kemudian setelah Ja'far meninggal digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, yang kemudian dengan gagah berani juga memimpin kaum muslimin. Walaupun ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Rawaha itu disebutkan oleh Nabi singgasananya di surga itu miring. Yang di awal saat rapat ketika berada di wilayah Ma'an tadi itu, Abdullah bin Rawaha lah yang memberi semangat kaum muslimin. Tapi di saat Abdullah bin Rawaha memimpin kaum muslimin disebutkan bahwa beliau sempat ragu. Bukan nggak berani, sempat ragu saja, Pak, sejenak. Sempat ragu sejenak. Yang keraguan itu walaupun akhirnya mengantarkan beliau kepada syahid di kemudian waktu, ya. Tapi ternyata kata Nabi singgasananya agak miring karena pernah ragu. Sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kalau untuk melakukan kebaikan, Pak, jangan pernah ragu, jangan pernah mundur, maju terus pokoknya. Nggak bisa lari kecil. Nggak bisa lari kecil, jalan. Nggak bisa jalan, merangkak. Nggak bisa merangkak, merayap kalau perlu. Yang penting tetap jalan. Jangan pernah berhenti dari kebaikan. Jangan pernah. Ragu saja jangan, Pak. Karena itu mengurangi kemuliaan kita nanti di surga. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan Abdullah bin Rawaha. Sempat ragu aja. Bukan gentar, Pak. Sempat ragu. Makanya disebutkan di dalam sebuah riwayat juga bahwa ketika Abdullah bin Rawaha itu karena peperangan yang panjang, sampai nggak sempat makan, Pak, beberapa hari. Bukan 1 hari 2, bukan 1 hari, beberapa hari. Sampai akhirnya keponakannya itu datang dengan membawa sepotong daging, ya, kepada Abdullah bin Rawaha. Ketika baru menggigit itu terdengar gemuruh. Maka kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan, dan engkau masih berada di dunia wahai Abdullah, sedangkan saudaramu yang 2 sebelumnya sudah meninggal dalam keadaan syahid dan hari ini sudah di surga. Maka dibuanglah potongan daging tadi itu. Kemudian dia segera merangsek maju sampai akhirnya syahid. Itu kaum muslimin itu. Jadi ketika sudah terkait dengan kebaikan, tidak pernah mundur. Ini contoh yang istimewa. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan untuk meraih kemuliaan hanya karena ragu. Apalagi mundur dari kebaikan. Jangan pernah. Ya. Pokoknya kebaikan jalan terus. Sing melu sithik ora apa-apa, jalan terus. Ya. Musuhe akeh ora apa-apa, jalan terus. Seperti kisah kepahlawanan 3 jenderal perang Mu'tah tadi. Jalan terus, Pak. Jangan pernah berhenti. Ngaji sithik ora apa-apa, jalan terus. Sementing ustadz gelem ngisi. Udah gitu aja. Mau ngaji kon istri, yang penting kan pengisinya, bukan siapa yang diisi toh. Yang penting pengisinya, yang penting pengisinya mau jalan. Kecuali ustadznya ora enek, mau jalan gimana ustadznya ora enek. Ya. Itu penting. Yang penting masih ada jalan. Jangan pernah berhenti. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kadang-kadang keraguan itulah yang kemudian membuat kita terkurangi kemuliaannya. Maka jangan pernah ragu, jangan pernah mundur. Tetap
maju ya. Dan ini bagian dari yang penting untuk jadi pelajaran bagi kita dari kisah 3 jenderal yang meninggal dalam keadaan mendapatkan banyak kemuliaan dan keistimewaan di dalam perang Mu'tah yang menjadi salah satu di antara perang paling epik di dalam sejarah peperangan di dalam Islam. Ini barangkali yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersemangat di dalam menjalani kebaikan. Kadang-kadang dalam menjalani kebaikan itu ada aja ganjelannya. Ada aja penggembos-penggembosnya itu ada aja. Ya. Penghalang-penghalangnya itu ada aja. Ya. Pokoknya ketika kita sudah tahu tujuannya, bismillah, jalankan. Meskipun dengan merayap, jalankan. Meskipun dengan terbata-bata, kalau baca Quran, baca tetap. Ya. Yang kata Nabi baginya 2, pahala. Pahala karena tetap membaca, dan pahala karena terbata-bata tadi. Kalau yang lancar kan 1 huruf mendapat 10 kebaikan. Kalau yang terbata-bata 2 Pak kebaikan. Maka jangan pernah berhenti. Tidak ada ruginya kita melakukan kebaikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.